Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menceritakan tentang kisah seorang ojek online yang tiba-tiba mendapatkan paket yang di dalamnya ada seorang bayi kecil yang baru lahir. Sebelum saya mulai bercerita, jangan lupa untuk tinggalkan komentar sholawat kepada Nabi Muhammad, supaya kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Hujan mengguyur Pasuruan dengan derasnya. Air membasahi jalanan, mengubahnya menjadi sungai-sungai kecil yang mengalir deras. Pak Budi, seorang pengemudi ojek online dengan jaket dan helm usangnya, menggigil di balik motor bututnya. Aroma kopi tubruk dari warung Busri masih tercium samar di hidungnya, kenangan singkat dari jeda istirahat sejenak sebelum kembali berjuang mencari nafkah. Gunung Welirang di kejauhan tampak samar-samar di balik kabut tebal, seakan ikut bersedih dalam suasana mendung ini. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Pesanan berdatangan silih berganti, namun tak satu pun yang terasa menguntungkan. Tarifnya rendah, jaraknya jauh, dan hujan semakin lebat. Pak Budi menghela napas, menyeka air hujan dari kaca helmnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering, sebuah pesanan baru muncul di layar. Ia menerima pesanan itu tanpa banyak berpikir, berharap pesanan ini akan sedikit lebih menguntungkan. Alamat tujuan tertera di layar, Jalan Raya Pandanrejo, sebuah daerah di pinggiran kota Pasuruan yang cukup sepi dan jauh dari pusat keramaian. Pak Budi mengerutkan dahi. Ia tak begitu mengenal daerah itu. Yang membuatnya lebih bingung, nama penerima tidak tertera. Hanya ada alamat dan keterangan singkat, paket kecil, hati-hati. Pak Budi merasa sedikit was-was. Biasanya, pelanggan selalu mencantumkan nama penerima. Paket itu terasa dingin dan berat untuk ukurannya yang kecil. Pak Budi membawanya dengan hati-hati, merasakan beban yang lebih dari sekadar berat benda mati. Hujan semakin deras, mengguyur tubuhnya tanpa ampun. Jalanan semakin licin, dan Pak Budi harus berkonsentrasi penuh untuk mengendalikan motornya. Sesampainya di alamat yang dituju, Pak Budi menemukan sebuah rumah tua yang tampak terbengkalai. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan halamannya ditumbuhi rumput liar yang tinggi. Suasana di sekitar rumah itu terasa mencekam, sunyi senyap kecuali suara hujan yang terus mengguyur. Pak Budi mengetuk pintu, namun tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras kali ini, tetapi tetap tak ada respon. Rasa was-was yang semula hanya sedikit kini berubah menjadi ketakutan. Ia menatap paket di tangannya, ragu-ragu untuk membukanya. Namun, rasa penasaran dan tanggung jawab mendorongnya untuk membuka kardus kecil itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka kardus tersebut. Isinya membuat Pak Budi terpaku. Di dalam kardus itu terbaring seorang bayi laki-laki mungil, tubuhnya kecil dan dingin, terbungkus kain putih sederhana. Bayi itu sudah meninggal. Pak Budi terhuyung mundur, air mata berlinang di pipinya. Hujan semakin deras, membasahi tubuh dan jiwanya yang hancur. Dengan suara bergetar, ia segera menghubungi nomor darurat. Ia harus melaporkan kejadian ini, ia harus meminta bantuan. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ia tahu satu hal, bayi malang ini membutuhkan pertolongan terakhir. Sirine mobil polisi memecah kesunyian malam yang basah. Dua mobil patroli berhenti di depan rumah tua itu, lampu rotatornya menyilaukan di tengah hujan deras. Petugas medis bergegas keluar, diikuti oleh beberapa polisi yang membawa peralatan. Pak Budi, masih gemetar dan basah kuyup, berdiri di samping motornya, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia menjelaskan kejadian tersebut dengan suara bergetar, setiap kata yang keluar seakan terbebani oleh beban yang sangat berat. Petugas mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat keterangan Pak Budi. Proses evakuasi bayi dilakukan dengan hati-hati. Petugas medis memeriksa kondisi bayi, membungkusnya dengan kain bersih, dan membawanya ke ambulans. Pak Budi hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, perasaan bersalah dan penyesalan menggerogoti hatinya. Ia merasa bertanggung jawab atas kejadian ini, meski ia hanya seorang kurir yang menjalankan tugasnya. Investigasi awal polisi dimulai. Mereka memeriksa rumah tua itu secara menyeluruh, mencari petunjuk apapun yang bisa mengarah pada orang tua bayi tersebut. Namun, rumah itu kosong dan tak terurus,
Tak ada barang berharga atau dokumen yang bisa memberikan petunjuk. Polisi juga memeriksa paket kardus tersebut, namun tak ada sidik jari atau jejak yang bisa diidentifikasi. Pak Budi kembali dimintai keterangan, kali ini lebih detail dan mendalam. Ia menceritakan kembali seluruh perjalanannya. Dari awal menerima pesanan hingga menemukan bayi tersebut. Ia ingat setiap detail, setiap perasaannya saat itu, setiap rincian yang mungkin bisa membantu polisi mengungkap kasus ini. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Pak Budi. Ia dihantui rasa bersalah yang mendalam. Ia terbayang wajah mungil bayi tersebut, kulitnya yang pucat, dan tubuhnya yang dingin. Tidurnya tak nyenyak, dipenuhi mimpi buruk tentang bayi itu. Ia merasa gagal melindungi bayi tersebut, meski ia tahu ia tak bisa berbuat apa-apa. Berita penemuan bayi malang itu tersebar luas di Pasuruan. Warga sekitar rumah Pak Budi datang silih berganti, menyampaikan belasungkawa dan dukungan. Ada yang bersimpati, ada yang penasaran, dan ada pula yang bergosip. Pak Budi menerima semua itu dengan kepala tertunduk. Ia merasa malu, merasa bersalah, merasa tak pantas mendapatkan simpati. Namun, di tengah rasa bersalah dan kesedihannya, ia juga merasakan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Tetangga-tetangganya membantunya, memberikan makanan, dan menghiburnya. Mereka memahami kesedihannya, dan mereka ingin membantunya melewati masa-masa sulit ini. Pak Budi merasa bersyukur atas dukungan tersebut. Ia tahu, ia tidak sendirian. Namun, pertanyaan besar tetap menghantuinya. Siapa orang tua bayi itu? Mengapa mereka tega melakukan hal tersebut? Dan apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam benaknya, seakan-akan menjadi beban berat yang harus ia pikul sendirian. Ia berharap, polisi bisa segera menemukan jawabannya. Hari-hari setelah penemuan bayi malang itu berlalu dengan lambat bagi Pak Budi. Rasa bersalah dan penyesalan terus menghantuinya, tetapi ia tahu ia tidak bisa berdiam diri. Ia memutuskan untuk membantu polisi dalam penyelidikan, bertekad untuk menemukan orang tua bayi tersebut dan mencari keadilan. Setiap kali ia melihat berita di televisi atau membaca artikel di koran, hatinya bergetar. Ia merasa terhubung dengan bayi itu, seolah-olah ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Polisi mulai melakukan investigasi yang lebih mendalam. Mereka memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, mencari petunjuk yang bisa mengarah pada orang tua bayi. Pak Budi sering datang ke kantor polisi untuk memberikan informasi tambahan. Ia mengingat detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan sebelumnya, seperti suara mobil yang ia dengar saat mengantarkan paket, atau sosok yang ia lihat melintas di jalan. Setiap informasi yang ia berikan, sekecil apapun, diharapkan bisa membantu polisi menemukan pelaku. Suatu hari, saat Pak Budi sedang duduk di warung kopi langganannya, ia mendengar percakapan dua orang yang membahas tentang bayi yang ditemukan. Mereka berbicara tentang seorang wanita yang terlihat hamil beberapa bulan lalu, tetapi tiba-tiba menghilang. Pak Budi merasa ada sesuatu yang aneh dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia bertanya kepada pemilik warung tentang wanita tersebut, dan pemilik warung memberitahunya bahwa wanita itu tinggal di daerah pinggiran kota. Di sebuah rumah kecil yang sering terlihat sepi. Dengan tekad yang bulat, Pak Budi pergi ke alamat yang diberikan. Ia merasa berdebar-debar saat mendekati rumah itu. Ketika ia tiba, ia melihat rumah itu tampak usang dan tidak terawat. Ia mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, seorang wanita muda membuka pintu. Wajahnya tampak lelah dan cemas. Pak Budi merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa langsung menuduhnya. Ia memperkenalkan diri dan bertanya tentang bayi yang ditemukan. Wanita itu terlihat terkejut dan mulai menangis. Ia mengaku bahwa ia adalah ibu dari bayi tersebut, tetapi ia tidak bisa menjelaskan mengapa ia meninggalkan bayinya. Pak Budi merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena menemukan orang tua bayi itu. Tetapi di sisi lain, ia merasa marah dan kecewa. Mengapa seorang ibu bisa tega meninggalkan anaknya? Setelah berbincang-bincang, wanita itu menceritakan kisahnya. Ia terjebak dalam situasi yang sulit, tidak memiliki dukungan dari keluarga, dan merasa putus asa.
Pak Budi mendengarkan dengan seksama, merasakan empati yang mendalam. Ia tahu bahwa wanita itu tidak bisa dibiarkan sendirian dalam kesedihannya. Ia berjanji untuk membantunya, tetapi ia juga tahu bahwa tindakan wanita itu tidak bisa dimaafkan. Kembali ke kantor polisi, Pak Budi melaporkan temuannya. Polisi segera mengambil tindakan dan menginterogasi wanita tersebut. Proses hukum dimulai, dan Pak Budi merasa lega karena keadilan akan segera ditegakkan. Namun, ia juga merasa berat hati. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan bayi malang itu dari pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, ia teringat akan wajah bayi itu, dan rasa bersalahnya kembali muncul. Investigasi semakin intensif, dan Pak Budi terlibat lebih dalam. Ia membantu polisi mencari bukti-bukti tambahan, mewawancarai saksi-saksi, dan berusaha mengumpulkan informasi yang bisa membantu kasus ini. Masyarakat sekitar mulai memberikan dukungan, dan mereka bersatu untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Pak Budi merasa terinspirasi oleh semangat komunitasnya, dan ia bertekad untuk terus berjuang demi bayi yang tidak beruntung itu. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Setiap langkah yang diambil membawa Pak Budi lebih dekat pada kebenaran, tetapi juga semakin mendalam dalam rasa sakit dan kesedihan. Ia tahu bahwa ia harus tetap tabah, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bayi yang telah pergi dan orang tua yang terjebak dalam kesedihan. Dengan tekad yang kuat, Pak Budi melanjutkan pencariannya, berharap bahwa suatu hari nanti, keadilan akan benar-benar terwujud. Setelah pertemuan yang emosional dengan ibu bayi, Pak Budi merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Ia tahu bahwa wanita itu juga menderita, terjebak dalam situasi yang sulit. Meskipun tindakan wanita itu tidak bisa dimaafkan, Pak Budi merasa bahwa ia harus membantu, bukan hanya untuk bayi yang ditelantarkan, tetapi juga untuk ibu yang terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Pak Budi mulai mengunjungi wanita itu secara rutin. Ia membawa makanan dan kebutuhan sehari-hari, berusaha memberikan dukungan moral. Setiap kali mereka bertemu, wanita itu menceritakan lebih banyak tentang hidupnya, tentang kesulitan yang ia hadapi, dan tentang rasa putus asanya. Pak Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, berusaha memahami dan memberikan semangat. Di sisi lain, proses hukum terhadap wanita itu berjalan. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan masyarakat mulai bersuara. Beberapa orang menganggap wanita itu layak mendapatkan hukuman, sementara yang lain berpendapat bahwa ia membutuhkan bantuan, bukan hukuman. Pak Budi merasa terjebak di tengah-tengah perdebatan ini. Ia ingin keadilan ditegakkan, tetapi ia juga ingin melihat wanita itu mendapatkan kesempatan kedua. Suatu hari, saat Pak Budi sedang duduk di warung kopi, ia mendengar berita tentang wanita itu. Polisi memutuskan untuk tidak menuntutnya secara pidana, tetapi memberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Wanita itu akan dirawat di pusat rehabilitasi untuk ibu dan anak, di mana ia bisa mendapatkan dukungan psikologis dan pelatihan keterampilan. Pak Budi merasa lega mendengar keputusan itu. Ia tahu bahwa wanita itu membutuhkan bantuan untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan semangat baru, Pak Budi bertekad untuk membantu wanita itu dalam proses pemulihannya. Ia mulai mengorganisir penggalangan dana di komunitasnya untuk membantu biaya rehabilitasi dan kebutuhan sehari-hari wanita itu. Masyarakat sekitar mulai bersatu, memberikan dukungan dan sumbangan. Pak Budi merasa bangga melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya peduli dan bersedia membantu. Selama beberapa bulan ke depan, Pak Budi dan wanita itu bekerja sama untuk membangun kembali hidupnya. Mereka menghadapi banyak tantangan, tetapi dengan dukungan dari komunitas, mereka berhasil melewati masa-masa sulit. Wanita itu mulai mendapatkan pelatihan keterampilan, dan Pak Budi selalu ada untuk memberikan semangat dan dukungan. Akhirnya, setelah beberapa bulan, wanita itu berhasil mendapatkan pekerjaan dan mulai membangun kembali hidupnya. Ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bertekad untuk menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Pak Budi merasa bangga melihat perubahan yang terjadi. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia percaya bahwa dengan dukungan dan kasih sayang, mereka bisa mengatasi segala rintangan. Pak Budi juga belajar banyak dari pengalaman ini. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing. Ia belajar untuk lebih empati dan memahami bahwa kadang-kadang,
orang-orang yang tampak kuat di luar mungkin sedang berjuang di dalam. Dengan semangat baru, Pak Budi melanjutkan hidupnya, bertekad untuk terus membantu orang lain dan menjadi bagian dari perubahan positif di komunitasnya.